Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ejen peradaban dan uswatun hasanah bagi kehidupan. Yang terhormat Dewan Juri dan yang kami hormati hadirin sekalian. Pandangan tentang dunia modern tidak akan lengkap tanpa pemahaman tentang Islam. Untuk memahami Islam, kita perlu memahami Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan penuntun risalah dakwah. Karen Armstrong dalam buku Muhammad, Prophet for Our Time, tahun 2007, menuliskan, "No view of the modern world is complete without an understanding of Islam. To understand Islam, we must understand Muhammad as prophet and man." Sementara itu, Graham Avalo menulis buku menarik yang berjudul A World Without Islam, tahun 2012. Isinya bersifat prediktif, futuristik. Apa jadinya dunia tanpa Islam? Mungkinkah dunia tanpa Islam? Ini menjadi pertanyaan yang menantang, dan penulisnya telah menyediakan analisis yang mendalam soal itu. Dunia tanpa Islam tidak akan mungkin terjadi, mengingat di hampir seluruh belahan dunia, semakin banyak orang yang mempelajari Islam, bahkan memeluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 256, yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sangat tidak mungkin agama yang mengklaim sebagai agama terakhir, yang kehadirannya ditujukan untuk rahmat bagi seluruh alam, menggunakan cara kekerasan untuk menyebarkannya. Benar kata Armstrong, dunia perlu memahami Nabi Muhammad SAW agar dapat memahami Islam dengan jauh lebih baik, sekaligus juga dapat menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan di dunia dengan jauh lebih baik. Perbedaan dan keragaman merupakan sunatullah. Dimanapun di dunia ini pasti dijumpai dengan keragaman. Agama, suku, ras, bangsa, negara, gender, warna kulit, dan lain-lain dapat menjadi sumber keragaman antar manusia. Pemahaman atau penafsiran, bahkan sudut pandang,
juga bisa menjadi titik perbedaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Oleh karena itulah Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni ursiltu bihanafiyas samhat." Aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus, yang bercirikan kelapangan, toleransi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginisiasikan suatu perjanjian yang dapat mendamaikan dan menyatukan perbedaan tersebut. Perjanjian itu dikenal dengan nama Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah, dan dikenal sebagai perjanjian antar bangsa. Oleh karena itu, umat Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Peristiwa penaklukan Makkah, Fatuh Makkah, yang terjadi pada tahun 8 Hijrah atau 630 Masehi merupakan peristiwa paling agung dalam sejarah Islam. Toleransi merupakan keberanian untuk saling menghormati
kita membutuhkan sikap toleran. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita memberikan contoh sikap toleransi yang paling purna. Dengan memahami dan mengamalkan sikap toleransi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan sejahtera. Kami akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.